Konstruksi geometri yang pertama yaitu pembagian garis menjadi dua bagian yang sama. Jadi misalnya di sini ada garis, tapi misalnya kita tidak tahu ukurannya berapa, dan kita mau bagi dua garis tersebut sama panjang. Ya, caranya dari ujung titik ini simpan sepanjang ujung berikutnya. Nah, kalau sudah, kita tarik ke atas, kita coret ke atas dan ke bawah. Jika sudah, lakukan hal sebaliknya di titik yang satunya lagi. Kita coret ke atas dan ke bawah. Kalau sudah ada dua titik di sini, sambungkan titik yang atas dengan titik yang bawah. Nah, ini sudah dibagi dua garisnya. Cara mengeceknya, kita ukur garis ini sampai ke yang sudah dipotong. Ini adalah 35 mili. Sekarang kita pindahkan titik nolnya ke garis ini. Hasilnya 3,5. Maka garis kanan dan garis kiri itu sama. Yang kedua, membuat garis tegak lurus. Di sini misalnya ada sebuah garis secara horizontal, lalu kita ingin membuat garis vertikal atau menjadi tegak lurus di sini. Kita tentukan titik pusatnya, misalnya titik pusatnya ada di sini. Ya. Kita gunakan kembali jangka. Terus beri setengah lingkaran, ukurannya bebas. Kita buat seperti ini. Lalu kita buat ukuran menggunakan jangka dari titik yang ini sampai ke sini. Kita buat dari sini ke titik ini. Lalu kita tarik ke atas. Jangkanya jangan dirubah, pindah ke titik yang satunya lagi, gores. Setelah ini, lalu hubungkan titik pusat tadi ke titik yang tadi kita buat. Maka ini menjadi garis tegak lurus. Konstruksi geometri yang ketiga yaitu membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Ya, misalnya di sini kita ada garis. Kita tidak tahu panjangnya berapa. Misalnya garis ini mau dibagi menjadi 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya itu bisa. Untuk contoh di sini misalnya kita akan membagi garisnya menjadi 5 bagian. Yang pertama, buat sudut seperti ini. Sudutnya sembarang, boleh kayak gini, boleh ke sini. Misalnya ini seperti ini. Tarik. Ini di ujung, dipaskan. Lalu kita menggunakan jangka. Jangkanya diberi ukuran bebas. Tapi ini jangan sampai dirubah-rubah lagi. Kita mulai dari sini, dicoret 5 kali. 1, kita pindah ke titik yang tadi kita coret. 2, 3,
4, 5. Nah, di sini ada ujungnya. Di sini ujung 5. Ujung yang 5 ini ditarik ke ujung yang ini, ujung garis yang mau kita bagi. Tarik menggunakan penggaris. Kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan sepasang penggaris segitiga. Pertama, luruskan penggarisnya dengan garis. Setelah itu pasang penggaris yang satunya lagi seperti ini. Kalau misalnya sudah, penggaris yang ini menjadi patokan, yang ini digeser ke titik yang tadi sudah diberi jangka. Di sini apabila sudah, kita garis, kita geser lagi, kita garis lagi, geser lagi, kita garis lagi, kita geser lagi, dan digaris kembali. Nah, garis ini sudah terbagi menjadi 5. Nah, sekarang cara mengecek betul atau tidaknya, kita ukur dari ujung ke sini. Ini ada di sini 19 mili. Di sini ada 19 mili. Kita ukur dari sini ke sini berapa? Kita ukur lagi 19 mili. Kita ukur garis ini. Ini 19 mili juga. 19 mili. 19 mili. Jadi semua satu garis panjang ini sudah dibagi 5 dan ukurannya sama semua. Ini bisa dibagi menjadi 6, 7, 8 dan lainnya. Caranya sama. Tadi kita sudah belajar konstruksi garis. Sekarang kita masuk ke konstruksi sudut. Konstruksi sudut yang pertama ada membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama. Misalnya di sini ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus memiliki sudut 90 derajat. Maka kalau misalnya kita mau membagi sudut, membagi menjadi 2, yang pertama kita gunakan jangka. Ini jadi titik pusat. Buat setengah lingkaran dengan ukuran bebas. Kita tarik seperti ini. Nah, kalau sudah, simpan jarum jangkanya di titik ini sepanjang garis ini. Jika sudah, kita coret ke atas. Nah, terus kita jangan rubah jangkanya, kita pindah ke sisi yang lainnya. Kita coret lagi. Nah, di sini kita mempunyai titik yang bersinggungan. Lalu kita tarik. Dari titik pusat ke titik yang bersinggungan. Maka di sini diperoleh sudut 45 derajat. Di atas juga sama 45 derajat. Nah, konstruksi geometri sudut yang kedua yaitu membagi sudut siku menjadi 3 bagian yang sama. Kan tadi yang pertama dibagi 2 dan sekarang dibagi 3. Caranya gunakan jangka. Terus kita kasih ukuran bebas.
kita letakkan di titik pusatnya, misalnya di sini. Terus kita buat lingkaran, setengah lingkaran. Nah, jika sudah, si jangkanya jangan dirubah ukurannya. Lalu kita simpan. Nah, kita garis sampai menggores setengah lingkaran tadi yang pertama. Jika sudah, kita pindahkan ke titik yang satunya lagi. Garis juga ke lingkaran. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tinggal sambungkan titiknya, titik pusat ini ke sini, titik pusat ini ke sini. Kita tarik garis, nah kita tarik, nah kita tarik lagi, satu lagi. Nah, di sini sudut 90 derajat yang tadi kita buat sudah dibagi menjadi 3. Maka di sini, dari sini ke sini itu memiliki sudut 30 derajat. Ini juga sama 30 derajat. Yang ini juga sama 30 derajat. Yang ketiga, konstruksi sudut yang ketiga itu membagi sudut siku-siku menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Caranya kita gunakan jangka lagi. Ini ukurannya bebas. Kita jadikan ini titik pusat. Jarum jangkanya simpan. Jika sudah, kita garis, gores seperti ini ya. Lalu kita pindahkan ke sini, pindahkan jarumnya ke yang satunya lagi. Setelah itu kita garis dari titik pusat ke titik singgung. Kita tarik seperti ini. Seperti tadi caranya membagi dua sudut. Setelah itu dari sini ke sini ada garis bersinggungan, kita coret, pindahkan ke titik yang bersinggungan tadi, kita coret ke sini juga. Kita pindahkan ke ujung sebelah sini, kita coret. Nah, di sini ada 2 titik singgung. Kita tarik ke sini dan kita tarik sini. Maka tadi sudut 90 derajat sudah dibagi menjadi 4. Jadi dari sini ke sini itu sudutnya adalah 22,5 derajat. Ini juga sama 22,5 derajat. 22,5 derajat. Di sini juga sama 22,5 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat radius atau garis lengkung di sini. Caranya, kita tentukan dulu ukuran garis lengkungnya mau berapa. Misalnya di sini kita mau buat radiusnya 30 mili ya.
Cara mengukurnya di sini dari angka 30 ke titik 0. Seperti ini. Lalu jangan dirubah jangkanya. Kita simpan di titik pusat. Di titik ini jarum jangkanya kita simpan. Buat seperti ini. Lalu di sini ada titik garis singgung, kita buat garis, dan di titik yang satunya lagi kita buat garis, kita coret atau singgungkan. Nah, di sini ada titik singgung. Nah, kita simpan jarum jangkanya. Jangkanya jangan diubah ukurannya. Lalu kita garis. Nah, maka kalau misalnya ini dihapus, sudut yang tadi itu sudah berubah menjadi radius di sini. Ukurannya ini radius 30 mm.